Okey, kita bukan manusia dengan pengalaman spiritual, tetapi kita adalah makhluk spiritual yang mengalami hidup sebagai manusia. Jadi kita fizikal ini dijadikan dari tanah, tapi diri kita, soul kita dijadikan dari cahaya untuk menyebarkan cahaya ke alam semesta ini. Ya, sesungguhnya dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Bila ia baik, maka baiklah seluruh jasad. Bila ia rosak, maka rosaklah seluruh jasad. Segumpal daging itu bernama hati. Dalam kajian neuroscience mendetek elektromagnet yang dikeluarkan oleh brain dengan dikeluarkan oleh heart itu different. Heart mengeluarkan gelombang yang lebih jauh, lebih powerful. Dan saya tidak mau masuk ke perbahasan di mana inner drive itu, ya? Apakah di hati atau di otak, kerana dia sangat interrelated, sangat terkait, semuanya sangat terkait. Belum sampai lagi pemikiran kita untuk sampai detect di situ. Tapi yang bisa kita ambil adalah bagaimana dia berfungsi. Itu yang penting. Seperti pertanyaan Bapak tadi, ya, bagaimana nak mengenal benar itu inner drive. Okey. Ini semua values patria, ya? Values patria. Values patria ini, values itu adalah sesuatu yang tidak akan kontradik dengan inner drive. Setelah ini kita akan faham. Walaupun anda dari tempat berbeza, dibesarkan oleh orang tua berbeza, tapi values ataupun inner drive ini sama semua. Ini kajian. Tidak kira di Afrika, di Malaysia, di Indonesia, kita dibekalkan dengan values yang sama, inner drive yang sama. Jadi patriot ini adalah values yang dipilih untuk menyatukan kita. Ia ada dalam diri kita, ia muncul dalam diri kita, ia kadang-kadang menjadi inner drive kita. Dan ia bukan sesuatu yang diambil dari luar, diberikan kepada kita, tapi ia adalah sesuatu yang di dalam. Apabila ia menjadi values company, bermakna ia perlu kita munculkan. Ia dah ada dalam diri kita, tapi perlu dimunculkan. Suara hati fitrah akan sama dirasakan oleh manusia di seluruh dunia. Ini dipanggil anggukan universal. Saya ingin tanya, ada tak di dalam kelas ini orang yang tidak suka kejujuran? Angkat tangan. Tidak suka kasih sayang? Jadi ini yang dikaji oleh para saintis, oleh orang spiritual. Ini kajian dari golongan spiritual, dari saintis, menemukan hal yang sama, bahawa manusia itu dibekalkan ada something yang sama seluruh dunia. Walaupun pemikiran, ilmu, latar belakang, culture different. Ini yang kita panggil inner drive. Okay. Dari mana sumber inner drive? Dari mana sumbernya? Ini seperti yang Dr. Ari tunjuk kemarin tentang ceramahnya atau talknya di Oxford. Ini topik yang Dr. Ari sampaikan di hadapan para orang ahli psikologi, ahli neuroscience, ahli spirituality. Mereka bersidang dan membahaskan dari mana asal inner drive manusia. Mereka tidak membahas lagi apakah inner drive ada atau tidak. Semua setuju mengatakan inner drive ada. Istilah aja different. Tapi yang dibahaskan dari mana datangnya, sumbernya. Setiap orang present.
Dan Dr. Ari menjelaskan tentang apa yang menjadi keyakinan kita bersama. You are made by God and for God. Kita semua dijadikan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. 99 inner drive ini, kalau dalam Muslim kita panggil Asmaul Husna. Di agama lain itu ada namanya masing-masing, ya. Character of God. Ini usaha manusia untuk memberi nama pada hal ini. Di dalam Muslim itulah tertulis dalam Al-Quran, characters of God. Pengasih, penyayang, adil, menjaga, melindungi, mengkontrol, menghisap, menghitung, gagah, tegas, amanah. 99. Di dalam buku Dr. Ari dikelompokkan menjadi 33 supaya memudahkan kita, ya, untuk mendetek inner drive itu. Kalau menghafal 99 lebih bagus. Namun kalau ini kita 33 itu bisa menjadi juga sandaran kita, ya. Ini fahami aja dulu. Anda tidak sebagusnya kalau Muslim dihafal, ya. Menjadi amalan setiap hari. Setiap hari lihat, sebut maknanya, sebut namanya, karakternya, dan sebut maknanya. Dari situ anda akan hidup dengan karakter ini. Dan bila ia muncul, anda mudah nak kenal. Tapi kalau anda tak kenal, anda kata anda sayang kepada Tuhan, tapi anda tak kenal karakternya, bagaimana anda nak lihat karakter ini? Anda lebih kenal karakter suami, anda lebih kenal karakter isteri, anda lebih, belum tentu, ya, setuju. Ini satu kenyataan yang fenomenal. Kalau saya bahas bisa jadi satu hari. Saya sering buat coaching for pasangan suami istri. Yes, itu Masya Allah. Kalau orang tanya saya, masalah yang paling banyak ialah pasangan. Namun yang paling mudah untuk di coaching adalah pasangan. Karena mereka dah saling sayang menyayangi, perasaan sayang dah ada, tapi miscommunication, tak kenal, akhirnya berantakan, udah hampir cerai. Tapi pulang nanti temu pegang tangan. Sebentar lagi akan ada yang datang ke Buddha. Oh ya, saya tidak ambil personal coaching, ya. Coaching pasangan paling simple. Kerana boleh booking dulu nanti Buddha, ya. Terkaitnya apa yang Bapak sampaikan tadi, tak kenal. Kita tak kenal, kita kata sayang tapi kita tidak kenal. Ada satu kes, saya beri contoh sedikit, ya. Saya tanyakan, ini dua pasangan ini datang sudah tak mau pandang, isteri dan suami tak mau pandang wajah. Tapi datang ketemu saya lagi training. Tolong, nak jumpa sekarang juga. Saya sedang training. Tak, saya datang sekarang. Wah, ini. Lalu waktu break, saya ketemu mereka di backstage. Saya minta bawa kertas, bawa pen. Kerana saya tak punya waktu banyak, saya kata. Saya hanya ada 10 minit. Okey, bawa pen, bawa kertas. Tulis. Ini coaching yang express, ya. Express dan jangan, boleh ditiru, tapi hati-hati. Nanti mereka bertambah bergaduh, saya tak tahu. Ya, saya minta tulis pen. Okay, saya tanya. Gaduh bertengkar. Tambah bertengkar nanti, ya. Jadi don't try at home, karena ini hanya seorang expert aja yang pakai begitu, ya. Kerana frame-nya udah ada di fikiran saya, ya. Tapi method saya rubah, gunakan kertas, menulis. Kerana mereka udah nggak mau bicara, dua-duanya ada di depan saya. Kalau dua-duanya bicara nanti bertengkar, ya. Jadi tulis di kertas. Kerana isteri tak tahu, suami tak tahu apa yang ditulis. Pertama saya tanya, tujuan datang jumpa saya apa? Kami bergaduh, nak berpisah. Okey, ketemu saya untuk, kalau nak berpisah tak payah ketemu saya, itu pergi ke mahkamah saja, ya. Ketemu saya untuk apa? Ya, anda tahu kalau ada jalan. Berapa persen? Dua-duanya masih mau berusaha. Isteri dah nggak mau. Suami, saya masih mau. Okey, saya harus dua-dua. Kalau dua-dua mau baru saya coaching. Kalau seorang aja saya nggak mau, pulang aja saya kata. Suaminya diam, istrinya. Saya kata, ibu punya tak 1%?
kalau boleh kita perbaiki rumah tangga. Mungkin kerana anak, dah ada 3 orang anak, atau okeylah 1%. Okey, alhamdulillah, saya kata ada 1%. Saya akan gunakan 1% ini, saya kata. Okey. Jadi kita cari yang positif dulu. Coaching ni harus mula dengan positif, walaupun 1%. Ambil yang 1% itu. Okey, sekarang tulis. Tulis 3 hal yang membuatkan bapa ibu rasa dicintai. Apa yang dilakukan oleh pasangan yang membuatkan bapa ibu rasa dicintai? Wah, mereka pun tulis. Kemudian dah selesai, okey, soalan kedua, pertanyaan kedua. Apa yang membuat bapa ibu rasa tidak disayangi? Mereka tulis lagi. Panjanglah saya hanya cerita 2 pertanyaan ini ya. Akhirnya setelah tulis, saya minta si bapa cakap, apa yang membuatkan dia rasa disayangi? Dia kata yang paling membuat dia rasa disayangi, saya share satu saja. Setiap kali mau kerja, isterinya akan, walaupun sedang sibuk bagaimana sekalipun, isterinya akan bangun menghantar dia sampai ke pintu. Isterinya akan cium tangan dan dia akan bekerja. Itu yang membuat dia merasa paling disayangi. Kerana ini perkahwinan kedua. Perkahwinan pertama, isterinya tu enggak pernah hantar dia ke pintu dan masih tidur di katil. Kalau mau pergi kerja, udah pergilah. Jadi bila ini dia merasa direspek, dihormati, itu yang membuat dia rasa disayangi. Paling disayangi. Okey, saya tanya pula isteri, apa yang membuatkan dia rasa disayangi? Jawapannya mengejutkan. Kerana kalau setiap kali saya buka kulkas, saya lihat penuh makanan, itu saya merasa sangat disayangi oleh suami saya. Kerana ini saya cerita kerana dia kait dengan limiting belief, subconscious. Kerana isteri juga pengalaman perkahwinan kedua. Perkahwinan pertama, suaminya itu sangat kedekut, pelit. Jadi makanannya tu dikontrol. Ini untuk Senin, ya, ini untuk Selasa, untuk Rabu, untuk Khamis. Jadi anak-anak tak bisa ambil makanan lebih. Jadi dia, bila suaminya sentiasa penuhkan kulkas, itu dia rasa suaminya sayang sekali. Jadi si suami dengar itu, kalau saya tahu, saya beli lagi 1 kulkas. Sedangkan suaminya dah beli baju, beli apa, tapi isterinya tak rasa disayangi. Kerana isterinya merasa kalau penuh kulkas baru disayangi. Bayangkan, suaminya dah buat macam-macam, tapi yang dilihat yang lain. Begitu juga isteri. Saya dah masakkan untuk dia, saya dah ini, saya, tapi yang dilihat ya, rupanya yang dihantar di pintu, cium tangan. Jadi tak ada komunikasi. Okey, apa pula buat rasa tak disayangi? Si suami tulis, apabila isteri mereka bertengkar, isterinya jerit-jerit kuat-kuat sampai 1 taman dengar, dia kata. Itu dia paling merasa tak disayangi. Saya tanya pada isteri, apa yang membuat ibu rasa tak disayangi? Bila saya cakap, suami saya diam. Itulah yang paling saya tak rasa tak disayangi. Okey, jadi ibu jerit-jerit kenapa? Kerana dia diam. Saya jerit supaya dia cakap. Okey, bapak kenapa diam? Kerana kalau saya cakap, dia jerit tambah kuat. Saya tanya. Sebentar, Ibu, sebenarnya para suami sedang berunding. Ini contoh apa pengalamannya Anda? Kelihatannya itu kena sekali ya. Karena ini Bu, banyak memperhatikan istri orang. Kalau itu lain lagi. Kalau itu lain lagi. Itu masalah yang dibahas setelah ini. Okey, jadi saya berbalik, saya tanya, sakit tak bila isteri jerit-jerit Pak? Sakit hati ya Pak? Ya, sakit hati saya bila isteri jerit-jerit. Samalah rasa dia bila bapak diam. Isteri merasa sakit hati sama seperti bila bapak diam. Saya tanya ke isteri, sakit tak bila suami diam aja bila kita cakap? Ya, sakit hati. Samalah rasa sakit hati itu bila ibu jerit-jerit.
turning point. Mereka berubah dan pulang pegangan tangan. Udah lepas itu saya belum cek lagi peti aisnya ada berapa, kulkasnya ada berapa. Tapi ini contoh ya, bagaimana tadi yang Bapak men-trigger. Sebenarnya saya tak ada dalam modul ini. Tidak kenal. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan memberi kita bisikan-bisikan selalu. Tuhan itu selalu menunggu nak bercakap-cakap dengan kita. Dia ingin memberi guidance, dia ingin memberi panduan supaya kita bahagia dan berjaya. Tapi yang kita dengarkan adalah yang lain, yang di dalam, yang dibisikkan tak pernah kita dengar. Kenapa? Dijawab setelah ini. Okay? Kami di buku Dr. Ari ada 33 traits yang dari 99 itu dikategorikan. Okey. Sekarang kita nak mengenal inner drive. Ini simple dia, saya sebutkan inner drive ini kan contoh kasih sayang. Ya? Dia ada pushing dan dia ada pulling. Jangan panik. Simple aja. Jangan takut ya. Dia ada satu pushing. Ya. Pushing, kita melepaskan energi. Pulling, kita mengambil energi. Ini sangat terkait. Bila anda faham ini, insyaAllah di rumah senang. Oh, isteri saya sedang pushing ni. Atau isteri saya sedang pulling ni. Jadi mudah nak handle. Kita juga bisa detect diri. Saya lagi sedang ingin pushing atau pulling, ya. Jangan panik. Simple sahaja. Saya akan bagi satu kisah yang sangat menarik. Kisah dua orang wanita. Mereka dibesarkan, mereka berkhidmat dalam NGO. Dua-duanya terlibat dalam kerja amal NGO, membantu orang. Sama dua-duanya, sangat aktif dalam membantu masyarakat. Orang susah, kebanjiran dan sebagainya, semua pasti mereka datang. Dua orang ini, wanita ini. Saya beri nama satu A, satu B. Ya. Si A membantu. Namun si A ni sentiasa penuh kasih sayang, membantu orang. Kalau orang tak terima atau orang kritik, dia okey. It's okay. Tapi kalau B, dia membantu orang juga, tapi mudah tersinggung. Kalau tidak di-appreciate, dia kecil hati. Tapi di depan orang dia tersenyum, tapi dalam hati menangis. Kenapa orang lakukan seperti ini kepada saya? Ternyata mereka mempunyai sejarah hidup yang berbeda. Si A dibesarkan dalam keluarga yang penuh kasih sayang. Dia anak yang disayangi oleh ibu ayahnya, dimanjakan, sering suasananya baguslah sampai membesar dan mendapat pendidikan yang baik, bersuami yang baik, dan dia menjadi seorang sukarelawan. Si B lahir dari seorang ibu yang diceraikan oleh suaminya waktu hamil. Jadi waktu hamil suaminya cerai. Kerana suaminya cerai, suaminya memberitahu, kalau kamu teruskan kandungan ini, aku ceraikan kamu. Suami itu tidak mau anak itu. Dia suruh gugurkan. Tapi si isteri tak mau gugurkan. Jadi kerana itu akhirnya mereka berpisah. Anak ini lahir. Bila anak ini lahir, si ibu sering menyalahkan anaknya. Dari kecil sering disebut, kamulah sebab aku bercerai. Kamulah sebab aku bercerai. Dan sampai usianya berapa tahun, si ibu mendapat suami baru. Dan ada anak-anak tiri. Kerana dia harus menjaga anak tiri, maka anaknya ini diberikan kepada ibunya menjaga. Jadi si B ini dibesarkan oleh seorang nenek yang sudah tua. Dan kerana nenek ni sudah tua, sudah uzur, tak mampu menjaganya, dia sering diberikan kepada uncle, auntinya, ya? Pakcik dan makciknya kalau bahasa Malaysia. Paman dan bibi. Jadi dia sering perlu menjadi orang baik kerana dia menumpang di rumah orang. Ya? Kalau orang marah dia harus senyum juga. Dan kalau dia sedih, dia akan masuk ke dalam lemari,
Dia tutup almari dan dia nangis di situ. Dan bila dia keluar dari almari, dia akan tersenyum lagi. Sampai satu hari, saya masih ingat, ini kisah benar ya. Si B ini pernah cerita, dia usia dia 6 tahun, dia sangat rindukan ibunya. Dia menangis, tapi omnya marah, suruh dia berhenti menangis, dia nggak mau berhenti. Omnya bawa ke kali, sungai yang kecil, airnya sampai paras lutut, letak di situ, berhenti menangis, baru aku ambil. Dan dia terus menangis dalam kesejukan sampai udah tak mampu lagi, baru dia berhenti menangis, baru dibawa pulang ke rumah. Dia membesar seperti itu. Namun bila dah besar, dia ambil psikologi, dia belajar bagaimana nak melupakan, bagaimana merawat dirinya sendiri. Dan akhirnya dia bekerja menjadi NGO, membantu orang lain. Kedua-duanya buat baik kan? Kelihatannya dua-dua ingin memberi. Namun apa yang berlaku? Apa yang membezakan? Okey. Manusia itu fitrahnya zero. Manusia fitrahnya zero. Manusia sentiasa kosong sebenarnya. Kasih sayang, Allah memberikan energi kasih sayang, maka dia penuh dengan kasih sayang. Kita ini ibarat ya, positive 7. Ini si A. Dia sentiasa banyak kasih sayang kan. Jadi bila dia banyak kasih sayang, dia ingin supaya dia berada di titik keseimbangan, balance, zero. Dia harus keluarkan, sorry ya, tak cantik ya. Okay. Dia harus pushing, melepaskan energi ni supaya dia zero lagi. Boleh ikut? Okay. Si B, dia sering kekurangan. Dia merasa kekurangan kasih sayang. Jadi dia bila merasa kekurangan kasih sayang, dia inginkan kasih sayang. Dia ingin berada di zero. Tapi saat itu dia berada di negative 7. Jadi dia merasa dia harus pulling. Dia harus ambil kasih sayang. Dia buat baik supaya dia dapat kasih sayang. Ya? Dia buat baik, tolong orang supaya nanti orang, oh kamu baiklah, aku sayang kamu. Itu yang dia mau. Dia pulling. Tapi sering tak orang memberi apa yang kita inginkan? Tak. Jadi bila tak dapat, negative 7, kita pulling, kita cuba nak ambil dari orang, orang tak bagi, maka jadi negatif bertambah negatif. Kalau pushing, berlaku juga orang yang dia ada banyak kasih sayang, dia ingin menjaga, tiba-tiba bila dia nak beri, orang tak terima. Sedih tak? Sedih. Tak sampai ke 0 juga. Dia tak happy juga kerana manusia itu harus zero baru dia tenang. Allah, Tuhan itu sangat luar biasa mengatur ya. Ini sistem manusia itu, di mana dia beri energi supaya kita tak boleh keep. Kalau kita keep nanti jadi penyakit, jadi stres ya. Kita harus keluarkan balik kepada manusia lain. Bayangkan diatur seperti itu. Dan bila kita kurang, kita ingin ambil, namun ada shortcut. Kalau kita ambil dari manusia, tak sentiasa dapat. Ada shortcut di mana kita boleh direct jadi zero, atau direct jadi zero bila kita ke Tuhan, ke Allah. Contoh di waktu kita lagi negatif, kita back to Allah, kita diam. Ya Allah, aku dah lakukan semua kebaikan ini untukmu, bukan untuk manusia. Berilah aku kekuatan untuk mengharapkan hanya pada Engkau. Di waktu itu kita sedang pulling ke Tuhan. Jadi kita skip semua ni, kita jadi zero. Okay, ada satu kisah. Kisah nasi goreng. Kisah nasi goreng.
Kisah nasi goreng ini sangat famous. Seorang bapa bekerja luar biasa, capek mencari rezeki untuk family. Satu hari sering tak pulang makan di rumah, dinner. Di sini dipanggil dinner ke? Kalau makan malam jam berapa biasanya? Jam 7 ya, jam 7. Jadi bapak ni sering pulangnya jam 9. Jadi nggak sempat makan malam di rumah. Satu hari ini, wah, rindulah masakan istri. Dia pun call istrinya beritahu, saya hari ini akan pulang awal. Itu bahasa isyarat, memberitahu saya mau dinner, masaklah. Tapi biasalah tak cakap direct ya. Saya pulang awal aja. Tapi isteri ni kerana udah 20 tahun nikah, dah faham bahasa suami. Oh, pulang awal tu bermaksud mau dinner. Wah, dah berapa lama ya suami tak dinner di rumah. Saya ingin masak yang special. Bukalah kulkas. Wah, ya benar ya, 2 hari lepas suami saya beli kambing. Wah, suami saya suka kambing. Wah, saya nak ingin masak lah. Tapi wah, ini sekarang udah jam 6. Saya ada kerjaan lain yang belum selesai. Masanya tak cukup. Apa ya yang simple, yang mudah untuk saya masak? Wah, terfikir buka internet, search. Wah, ada resepi baru. Nasi goreng kambing campur kepiting. Wah, ini menarik. Nasi goreng kambing campur kepiting. Nampak zahir macam kepiting, dalamnya kambing. Wah, pasti suami saya kaget nanti makan, enak banget. Lalu, wah, habislah masanya digunakan untuk masak nasi goreng kambing kepiting. Si suami pulang. Isterinya masak dah capek lah kan. Cepat-cepat mandi, tukar baju baru, semprot minyak wangi. Tunggu suami pulang. Suami ni dah kerja capek ni. Apa ya? Isteri saya masak apa hari ini? Saya ada beli kambing. Pasti dia masaknya nasi biryani kambing. Ini orang Malaysia lah. Dan yang special tu nasi biryani kambing. Dah terbayang tapi tak cakap. Pulang-pulang sampai isteri, abang sudah pulang. Buka pintu, bang. Wah, bang dah makan. Saya udah masak bang, special. Oh ya? Suami pun lihat. Hah? Nasi goreng. Kok nasi goreng aja? Isterinya lagi sibuk di dapur buat lain. Kok nasi goreng aja saya? Apa lagi? Nonton sinetron sepanjang hari ni ya. Oh, perception ya datang. Isterinya pasti nonton sinetron sampai tak sempat masak nasi goreng aja. Lalu beritahu ke isteri, saya kenyang, udah makan tadi, saya mau tidur. Padahal perutnya lapar, tapi merajuk. Terus masuk ke kamar, tidur. Isteri, saya masak special, dia tak rasa pun lagi. Sampai hati dia dah makan. Tak apa, saya habiskan sendiri. Dihabiskan satu mangkuk nasi goreng. Ternyata malam-malam bila isteri dah tidur, suami lapar. Isterinya tidur, carilah mana nasi goreng tadi. Ya, adalah sedikit satu sudu tertinggal. Kok dimakan habis semua? Dasar, dia pun nak ambil makan. Enaknya. Okey, cuba kaitkan dengan pulling dan pushing. Si suami di office, dia dah pushing, dah beri semua. Dia pulang dalam keadaan pulling. Ingin disayangi kerana dia menyayangi office-nya. Dah beri semua di office. Jadi dah tinggal, dah negatif. Jadi pulang mau pulling dengan isteri, mau dapat kasih sayang dari isteri. Namun ternyata isteri juga udah capek di rumah, buat kerja, masak, kemas rumah, jaga anak-anak. Pulang suami, okeylah suami pulang masak lagi. Dia ingin pulling juga dari suami. Kalau mereka faham yang sebenarnya inner drive-nya apa, kalau mereka faham inner drive-nya kasih sayang, si suami lihat nasi goreng ke mana? Ini kalau dah 3.0 coaching ya. Dah jadi 3.0 coach, dia pulang. Ini 3.0 coach lah, kita bayang pulang nasi goreng. Marah. Kenapa aku marah ya? Apa inner drive aku? Emosi ini adalah signal kepada inner drive.
inner drive saya ingin disayangi. Tapi yang saya dapat nasi goreng. Bagaimana cara saya menyayangi isteri saya? Maafkan. Okey, contoh isteri pula ya. Saya ingin menyayangi suami saya, kan? Dan saya siapkan nasi goreng. Tapi bila suami kata dah makan, tak mahu nasi goreng, yang lebih utama menyayangi atau nasi goreng? Menyayangi. Ada tak cara lain menyayangi selain dari memberi makan nasi goreng? Ada. Oh, enggak apa-apalah, saya ingin menyayangi dia. Ini isterinya ternyata 3.0 coach juga. Inner drive saya menyayangi. Nasi goreng ini cara sahaja untuk saya melihatkan kasih sayang saya. Tak apa-apa nasi goreng tak mau, saya pergi pijat suami saya. Wah, kasihan, capek. Ini langsung segar langsung. Merasa dipijit nih kayaknya ya. Tapi yang biasanya yang kita ikut emosi atau inner drive. Kalau bapak sering ikut inner drive, bisa isteri 4. Sinyal. Hanya untuk Pak Oni. Bersama. Oh lain. Tapi kalau ikut emosi, Pak Teguh. kalau ikut emosi, satu juga nggak bisa kontrol. Yang bikin dia. Oke? Anda bisa, Pak. Oke, apa itu emosi dan inner drive? Ini penting ya. Ini basic ya, harus kita faham. Emosi. Kenapa jadi masalah? Kenapa jadi kita tidak bisa mengikut inner drive kita? Kerana kita mix dengan emosi. Apa tu emosi? Apa tu emosi? Siapa nak cuba jawab? Ni saya je bercakap banyak. Apa tu emosi? Siapa nak mencuba? Emosi itu apa? Emosi adalah action spontan terhadap situasi dari dalam maupun dari luar. Okey. Jadi murni. Okey, spontan ya. Okey, benar. Terima kasih. Hadiah? Okey. Ini ada satu video yang sangat penting. Kita lihat sama-sama ya video ini. Nanti setelah video ini kita bahas. Video ini menceritakan tentang apa itu emosi. Ini saintis, neuroscience. During the Boston Marathon in 2013. The surviving bomber, Zakhar Tsarnaev of Chechnya, was tried, convicted, and sentenced to death. Now, when a jury has to make the decision between life in prison and the death penalty, they base their decision largely on whether or not the defendant feels remorseful for his actions. Tsarnaev spoke words of apology, but when jurors looked at his face, all they saw was a stone-faced stare. Now, Tsarnaev is guilty, there's no doubt about that. He murdered and maimed innocent people, and I'm not here to debate that. My heart goes out to all the people who suffered. But as a scientist, I have to tell you that jurors do not and cannot detect remorse or any other emotion in anybody ever. Neither can I, and neither can you. And that's because emotions are not what we think they are. They are not universally expressed and recognized. They are not hardwired brain reactions that are uncontrollable. We have misunderstood the nature of emotion for a very long time, and understanding what emotions really are have important consequences for all of us. I have studied emotions as a scientist for the past 25 years, and in my lab we have probed human faces by measuring electrical signals that cause your facial muscles to contract to make facial expressions. We have scrutinized the human body in emotion. We have analyzed hundreds of physiology studies involving thousands of test subjects. We've scanned hundreds of brains and examined every brain imaging study on emotion that has been published in the past 20 years. And the results of all of this research is overwhelmingly consistent. It may feel to you like your emotions
are hardwired and they just trigger and happen to you, but they don't. You might believe that your brain is pre-wired with emotion circuits, that you're born with emotion circuits, but you're not. In fact, none of us in this room have emotion circuits in our brain. In fact, no brain on this planet contains emotion circuits. So what are emotions really? Well, strap on your seatbelt, because emotions are guesses. They are guesses that your brain constructs in the moment where billions of brain cells are working together. And you have more control over those guesses than you might imagine that you do. Now, if that sounds preposterous to you or kind of crazy, I'm right there with you, because frankly, if I hadn't seen the evidence for myself, decades of evidence for myself, I am fairly sure that I wouldn't believe it either. But the bottom line is that emotions are not built into your brain at birth. They are just built. Okey, ini satu research yang sangat-sangat penting. Sebenarnya emosi itu tidak ada wiringnya di dalam otak manusia. Dia hanyalah gas atau bubble atau gelombang yang dalam certain situasi dia akan muncul dan kemudian dia akan hilang. Apa yang diajarkan di ESQ training? Emosi itu apa? Emosi itu adalah radar atau signal kepada suara hati yang tersentuh. Jadi ini membuktikan apa yang ditulis oleh Dr. Ari, bahawa emosi ini hanya signal, dia hanya memberitahu ada inner drive yang tersentuh. Jadi cara kita nak mengenal inner drive adalah melihat emosi dulu. Okay? Sumber emosi. Emosi ini akan terjadi bila bertemu dengan lingkungan. Okey. Inner drive bertemu sesuai dengan lingkungan, wujudlah emosi bahagia. Contoh, kasih sayang. Dapat kasih sayang, jadi bahagia. Namun kalau inner drive tidak sesuai dengan lingkungan, wujudlah emosi kecewa. Jadi emosi itu ada dua je. Suka dengan tak suka, bahagia dengan kecewa, happy dengan marah. Itu dua je, ya. Walaupun kita tafsirkan tu marah, kita tafsirkan itu kecewa, tapi dia bagus dengan tak bagus sahaja sebenarnya. Okey? Itu emosi. Ada satu lagi filem kita lihat sama-sama untuk memahami lebih dalam lagi.
Ada yang ingin sharing apa yang anda rasakan melihat video ini, kaitkan dengan inner drive dan emosi? Ada? Tadi kita lihat seorang guru ingin melihat anak muridnya berjaya. Ini drive-nya ingin disiplin, maybe ingin mungkin menyayangi, mungkin melindungi juga, mungkin menjaga. Namun bila lihat anak muridnya datang lambat, apa yang lahir? Tak sesuai dengan lingkungan. Maksudnya situasi itu dengan inner drive-nya tak sesuai. Dia jadi marah. Yang diikutkan inner drive atau emosinya? Emosi. Lalu dikul anak ini. Sering tak berlaku seperti ini dalam kehidupan kita. Allah memberitahu sesuatu pada kita, kerana itu diberikan kita emosi, supaya kita tahu ada sesuatu yang dalam hati kita tersentuh. Namun kita tidak mencari apa itu. Yang kita ikutkan adalah emosi. Dalam pekerjaan, dengan anak-anak kita, dengan pasangan. Untuk menjadi seorang coach yang akan mengeluarkan inner drive orang lain, Anda terlebih dahulu harus mengenal inner drive Anda. Berapa banyak kita melukakan, kita menyakiti orang yang kita sayang hanya kerana emosi. Sedangkan ia hanya bubble dalam pikiran kita, bubble yang akan hilang, tapi kelukaan yang kita tinggalkan dalam dan kekal. Sedangkan Tuhan sedang berbicara dengan anda, tapi yang kita lakukan adalah bertentangan. Alhamdulillah hari ini kita dah memahami hal ini. Ini sedikit, baru sedikit, untuk kita menjadi a better person, a better wakil Tuhan di muka bumi ini. Jadi sekarang dah ini ya, renungan untuk kita. Selama ini kita banyak mengikuti dorongan emosi atau inner drive. Apa kesannya? Cuba kita refleks, ingat satu peristiwa mungkin yang baru berlaku di mana kita telah mengikut emosi kita. Dan cuba kenal pasti sebenarnya apa ya inner drive yang tersentuh itu. Mungkin dengan pasangan, mungkin dengan anak, mungkin dengan bawahan. Kadang-kadang kita bawa mobil, ada yang melintas tak memberi signal, kita horn. Inner drive kita menjaga, tapi keluarlah emosi marah. Dan yang kita ikutkan adalah emosi. Kita tekan minyak lagi. Minyak di sini panggil gas. Kita tekan gas lagi. Tekan gas dan pergi. Kita tunjukkan ini kita kepada orang itu. Padahal kita ingin menjaga. Manusia confused kerana dia tidak mengikut apa yang dibisikkan oleh Tuhan kepadanya. Self reflection. Dan sekarang, kalau dalam step pertama inner drive, setelah building trust dan sebagainya, kita akan masuk ke setting agenda and finding inner drive ya. Ini ada step. Saya jelaskan, ada 10 step sebenarnya dalam 3.0 coaching. Jangan panik banyaknya. Kerana ini hanyalah framework ya. Hanya dalam fikiran kita tahu step. Yang kita fokuskan hari ini hanyalah 2, 3 dan 4. 2, 3 dan 4. 2, 3 dan 4 ya. Okey. Yang